Selamat datang di Keuda Ghost Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Jumpa lagi dengan saya, Judika Mariana Huta Barat, akan memandu podcast kali ini, yaitu bahasan kita terkait sinergitas dua pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum. Nah, bagaimana bahasannya? Makanya tonton terus sampai akhir. Keuda Ghost Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Terkait dengan itu, pembentukan daerah otonom terkait dengan pemekaran daerah dan penggabungan suatu daerah otonom. Terkait dengan ini, badan usaha milik daerah semestinya ketika ada pemekaran daerah tidak terkait dengan pemecahan ataupun pembagian badan usaha milik daerah itu sendiri. Kita dorong kepada seluruh daerah otonom pemekaran untuk bekerja sama dengan berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Bagaimana proses pengalaman baik dari PT Air Minum Girimenang Perseroda Kabupaten Lombok Barat, mari kita saksikan dalam podcast ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya telah hadir narasumber kita, Bapak Lalu Ahmad Zaini. Beliau adalah Direktur Utama PT Air Minum Girimenang, BUMD air minum pertama yang bentuk hukumnya Perseroda, menjadi kebanggaan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Beliau sudah menjadi Direktur Utama sejak tahun 2011, sedari awal telah meniti karir di PDAM Girimenang. Berbagai jabatan penting lain yang pernah disandang antara lain Kasih Laboratorium, Kabak Produksi, Kabak Hubungan Langganan, dan Direktur Teknik. PT Air Minum Girimenang sudah maju dan berkembang dan sudah diakui sebagai 20 besar BUMD air minum terbaik se-Indonesia tahun 2020. Berbagai prestasi yang telah beliau raih antara lain Top CEO BUMD selaku Direktur Utama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018 dan 2019. Yang kedua, meraih ISO 37001 2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan untuk seluruh lini operasional tahun 2019. Dan yang terakhir, meraih CSR Award tahun 2021 dan berhasil menjadi top leader on CSR commitment pada tahun 2021. Nah, kita langsung saja sapa ya narasumber kita. Selamat sore Pak Zaini. Selamat sore Bu Judika. Ya, apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Amin, sehat ya Pak ya. Nih, sebelum kita mulai bincang santai kita ini Pak, mungkin kita boleh saksikan dulu ya Pak ya, video profil terkait sinergitas dua pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum. Selamat datang di PT Air Minum Girimenang. PT Air Minum Girimenang merupakan perusahaan daerah milik pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang berdiri sejak tahun 1973. Sebelumnya dikenal dengan nama PDAM Kabupaten Lombok Barat. PT Air Minum Girimenang merupakan perusahaan air minum pertama yang dimiliki oleh dua pemerintahan sesuai dengan surat keputusan bersama Bupati Kabupaten Lombok Barat dan Wali Kota Mataram. Terdapat berbagai macam sumber air yang menjadi bahan baku dasar produksi PT Air Minum Girimenang, yaitu 8 mata air, 15 sumur bor, dan 3 sungai yang tersebar di wilayah Narmada, Lingsar, Gunung Sari, dan Mataram. PT Air Minum Girimenang juga didukung dengan teknologi mutakhir seperti
sistem informasi geografis yang dapat menganalisis kondisi alam dengan bantuan data atribut dan spasial, QGIS yang dapat mengakses setiap informasi pelanggan, pipa, aset, ke satu server pusat, penggunaan telemetri SCADA dan network operation yang mendukung server untuk mengetahui debit air dan beroperasi secara otomatis. Baik Pak, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama nih. Saat pembentukan daerah otonom baru, pada umumnya pengelolaan BUMD air minumnya dipisah ya Pak ya. Tapi ini yang menarik nih, di PT Air Minum Giri Menang itu menjadi BUMD air minum pertama yang bentuk hukumnya perseroda, dimiliki oleh 2 pemerintah daerah yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Nah, kira-kira ini Pak, seperti apa sih latar belakangnya ini bisa dimiliki 2 daerah Pak? Ya, terima kasih Bu Yedika. Pertama bahwa PDAM, dulu namanya PDAM Lombok Barat, masih dimiliki oleh kabupaten. Dan wilayah pelayanan Kabupaten Lombok Barat ini mencakupi di dalamnya adalah kota administratif Mataram. Oke. Maka Mataram itu menjadi daerah otonom baru. Pada saat itu kita mencoba untuk tidak ikut dengan kebiasaan orang yang lain. Tatkala dia pemekaran, ikut mekar. Coba kita cari benang merahnya, apa mungkin kalau kita terus bersatu, karena pertimbangannya adalah tentu kalau masih dikelola dengan satu manajemen akan lebih memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua daerah. Akhirnya kita mencoba terus meyakinkan 2 pemerintah daerah dan sepakat untuk memiliki bersama. Itu sejak terjadi pemekaran Kota Mataram. Oke. Sehingga dari titik itulah kita berangkat untuk memelihara kebersamaan ini. Karena kita mengambil referensi di Indonesia tidak banyak yang masih dimiliki oleh 2 daerah. Artinya setiap pemekaran selalu diikuti oleh buat PDAM baru. Iya, betul, ini Pak. yang kita coba pertahankan. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bertahan. Tentu dengan bisa bertahan ini karena dimiliki oleh 2 daerah, pada saat keluar PP 54 di situ diberikan ruang bahwa ada dua bentuk badan usaha milik daerah, itu adalah Perumda dan Perseroda. Dan Perseroda itu dimiliki oleh lebih dari 1 daerah. Betul. Nah, momen itulah saya manfaatkan dan kita yang mengambil inisiatif lebih banyak meyakinkan pemerintah daerah, menyiapkan segala bentuk kajian akademis dan lain sebagainya sehingga proses itu berjalan. Dan pada tahun 2019 diketok dia menjadi PT Perseroda daerah pertama ya di Indonesia. Artinya apa? Sekali lagi saya yakinkan bahwa regulasi yang dibuat pemerintah ini tidak ada yang salah, semuanya tepat karena masih bisa diimplementasikan di daerah. Walaupun sampai saat ini tidak banyak yang masih ikut, tetapi kita dorong beberapa daerah untuk yang dimiliki oleh bersama, untuk dimiliki oleh bersama dalam satu BUMD. Ya. Ini informasinya menarik sekali ya Pak ya, karena memang kita ketahui PT Air Minum Giri Menang ini yang pertama loh Pak, yang jadi bentuk hukumnya Perseroda ya, pasca PP 54 ya Pak ya. Nah ini berarti inovasi gitu kira-kira Pak, inovasi yang sudah dilakukan karena kebanyakan memang memilihnya Perumda ya Pak ya. Iya, jadi begini bahwa kalau kita ikuti ego daerah masing-masing, semua mau mandiri. Tetapi kita cari benang merahnya, apa yang kira-kira bisa mengikat keduanya. Kalau kita bicara perbedaan, mungkin banyak perbedaan, tetapi harus kita cari benang yang bisa mengikat. Sehingga leburlah perbedaan itu di antara tujuan bersamanya itu. Itu yang saya lakukan sehingga berusaha meyakinkan kedua daerah. Kedua adalah kita berusaha mengelola BUMD air minum ini secara profesional sehingga tidak ada merasa kepentingan 2 daerah ini terabaikan. Jadi kalau memang pada saatnya kita dibutuhkan oleh kota, maka kita akan melakukan secara optimal fungsi itu di kota. Begitu juga di kabupaten, sehingga itu yang membuatnya merasa dia nggak ada masalah juga dengan jadi satu itu gitu. Oke. Itu. Jadi nggak ada perbedaannya Pak ya bagi kedua pemerintah daerah ya.
Oke, nah ini Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya nih saya mau tanya ini. Seperti apa sih Pak strategi untuk meyakinkan nih pemerintah daerah dalam mendukung dan mempercepat perubahan tadi menjadi persen roda? Ya, pertama tadi bahwa harus kita berani mengambil inisiatif. Jadi kita yang harus menjadi di depan ya. Segala hal yang menyangkut persyaratan-persyaratan administrasinya juga harus kita sudah siapkan. Bahkan di tempat saya hal-hal teknis seperti kajian akademis, naskah akademis, itu perdanya saya yang susun. Jadi Pemda itu saya yakinkan setelah menurut saya kajian ini udah cukup baik, saya undang 2 pemerintah daerah, ini loh konsep. Oke. Setelah itu masuklah saya, karena harus pintu masuknya perda pendirian itu kan harus dengan Pemda. Betul. Walaupun sebenarnya saya sudah yakinkan teman-teman DPR bahwa ini tujuannya baik, ini ke depannya menjadi lebih bagus dan lain sebagainya. Dan kita artinya betul-betul meyakinkan seluruh stakeholder kita yakinkan. Nah, kedua dari sisi tadi itu harus kita proaktif. Menyiapkan naskah akademik, terus bahan-bahannya, kajian dan lain sebagainya. Sehingga bagian ekonomi dan hukum Pemda masing-masing saya ajak berdiskusi lebih dalam. Setelah itu kita serahkan ke Pemda untuk diteruskan ke DPR untuk dibahas. Begitu juga dalam pembahasan. Sehingga seluruh 2 pemerintah daerah ini merasa bagian dari di dalamnya. Jadi bersinergi tiga-tiganya bersama, walaupun mungkin kalau secara saham ada yang mayoritas, ada yang lebih kecil itu. Tetapi itu bukan menjadi hambatan untuk tidak mendapatkan pelayanan yang secara baik. Wah, ini luar biasa nih Itu. Pak. Jadi tetap ya, walaupun ada yang mayoritas, tetap pelayanan keduanya tetap sama. diberikan Jadi gitu ya, sama ya Pak. Tatkala kita dibutuhkan oleh daerah secara maksimal juga kita hadir. Sehingga dia tidak pernah merasa sebagai minoritas. Betul. Yang mayoritas pun tidak pernah merasa jadi mayoritas. Iya, iya. Luar biasa nih Pak yang sudah dilakukan nih. Nah, kalau kita lanjut nih Pak, sebenarnya apa sih kunci keberhasilan bisa mempertahankan 2 kepemilikan seperti ini Pak? Pertama bahwa kita ini harus mengelola perusahaan ini secara profesional. Menghindari kepentingan baik pribadi di dalamnya. Kita harus yakinkan semua pihak bahwa dikelola secara baik. Itu yang paling penting. Kedua, seluruh kepentingan stakeholder juga terakomodir. Jadi kita akomodir, tentu secara profesional, artinya bahwa semuanya itu terakomodir untuk kepentingan-kepentingan pelayanan. Sehingga umpama contoh bahwa kita setiap tahun melihat mana daerah yang memang membutuhkan pelayanan lebih skala prioritas, kita harus berikan pelayanan itu. Jadi tidak ada diskriminasi pelayanan. Jadi tetap aja merasa dia, walaupun dia bersama, tetapi tetap merasa hak-haknya terpenuhi gitu. Kayak gitu. Itu yang paling penting. Jadi kita melakukan profesional betul. Jadi tidak ada pihak, sehingga dalam saya diskusi sederhana karena begitu lamanya. Jadi dalam anekdotnya kan selalu orang bilang bahwa saya ini melayani 2 kepala daerah. Dan alhamdulillah sudah 3 kali bupati ganti, 3 kali wali kota, saya masih dipertahankan. Tentu karena tadi itu adalah profesional mengelola, tidak ada kepentingan-kepentingan yang di hadapan publik pun juga kita harus meyakinkan bahwa ini semuanya dikelola dengan baik. Oke. Intinya adalah bagaimana membangun kepercayaan. Iya. Stakeholder percaya kepada kita bahwa ini dikelola dengan baik. Itu yang penting. Oke, jadi trust ini kunci menurut Kunci Bapak utamanya. ya? Sehingga trust ini menjadi kunci baik untuk meyakinkan seluruh stakeholder agar seluruh kebijakan yang kita ambil dipercaya, dan untuk ke pelanggan juga seperti itu. Jadi sama. Nah, saya termasuk yang sangat mendapat dukungan penuh dari pelanggan. Apapun kebijakan yang saya ambil tidak pernah mendapat tantangan. Artinya walaupun sekarang apapun kebijakan, saya tidak pernah didemo dalam hal-hal kebijakan-kebijakan publik. Dan untuk dimaklumi bahwa dari sisi tarif saya setiap tahun naik. Dan tidak dapat gangguan dari sisi itu. Itu karena tadi itu adalah membangun trust. Segala hal yang sifatnya apapun ekspektasi, harapan dari masyarakat terhadap pelayanan ini, koreksinya semua saya harus tindak lanjuti. Jadi tidak ada yang merasa tidak terpenuhi
gagasan maupun masukannya untuk perbaikan pelayanan. Wah, luar biasa nih Pak ya, sudah melakukan baik ke stakeholders pemerintah daerah juga ke pelanggan sebagai Semuanya, pengguna iya. juga sebisa mungkin diakomodir ya Semua, Pak ya. iya. Oke. Nah, tadi Bapak udah bercerita banyak nih terkait dari bagaimana strategi, bagaimana bisa membina hubungan ini Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, ada nggak sih hambatan dalam mengelola BUMD Air Minum Perseroda ini Pak? Ya, hambatan itu kan tidak ada yang tanpa melakukan satu tambahan hambatan. Tetapi bagi kami adalah selalu menjadikan hambatan itu kalau kita balik dia. Hambatan itu menjadi tantangan untuk kita selesaikan. Jadi ini yang paling penting. Nggak bisa namanya, apalagi saya melayani 2 daerah. Saya diskusi sama teman-teman yang satu daerah saja kewalahan menghadapi stakeholdernya ya, berbagai permintaan, berbagai kepentingan dan lain sebagainya. Jadi tentu hambatan itu banyak, tetapi kita jadikan tantangan untuk hambatan itu diselesaikan supaya makin baik lagi. Dan tidak ada namanya pelayanan publik tanpa ada kendala. Tetapi sekali lagi kita hadapi semuanya itu dengan kekompakan, dengan kebersamaan, terbuka juga dengan seluruh karyawan, arah tujuan ini yang harus kita capai bersama, itu yang paling penting. Jadi penguatan di internal juga penting untuk membangun kebersamaan menuju tujuan yang kita tetapkan bersama. Oke. Nah ini kira-kira nih Pak, ada nggak success story nih? Tadi kita ngomong tantangannya Bapak sebutkannya, ada nggak success story Pak, cerita yang pernah dialami Pak? Banyak, seperti yang tadi itu. Pertama yang paling ini kan menyangkut stakeholder ya. Kebijakan umpama menaikkan tarif. Bagaimana dukungan DPR, artinya walaupun sekarang secara regulasi umpama hal-hal seperti itu tidak mesti harus menjadi keputusan DPR, tetapi selalu saya permaklumkan teman-teman DPR bahwa nanti pasti akan masyarakat ada yang mengadu ke Bapak sebagai wakil rakyat. Tetapi saya jelaskan kira-kira ini dasarnya kenapa harus ini begini, semuanya hal. Begitu juga kalau umpama rekrutmen pegawai secara terbuka. Karena apa? Kepentingan kita adalah mendapat tenaga-tenaga yang betul-betul profesional, mau bekerja keras, sehingga dampaknya adalah kebaikan untuk perusahaan ini ke depan. Hal-hal seperti itu jalur komunikasi yang paling intens. Dan memang yang selama ini saya bangun adalah komunikasi yang cukup intens dengan berbagai pihak. Jadi dengan DPR saya cukup dekat, dengan kepala daerah pemilih, dengan stakeholder yang lain, masyarakat luar juga begitu. Jadi sama-sama seolah-olah saya selalu hadir di seluruh kegiatan itu. Ya Pak, ini berarti satu kelebihan nih Bapak nih, bisa menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai stakeholder tadi ya Pak ya, baik legislatif semua, maupun pemilik dalam hal ini kepala daerah ya. Karena mereka ini kan semua punya kewenangan. Betul. Di satu sisi pemilik, di satu sisi DPR, dia punya regulasi. Kalau dia umpama tidak mendukung program-program kita juga susah. Kita nggak bisa jalan sendiri. Makanya bagaimana caranya bisa jalan bersama dengan mereka, dengan seluruhnya, dengan sama-sama profesional di dalamnya dan terbuka. Apapun permasalahan saya sampaikan. Jadi ini kendala kita, ini masalah kita, mau apa dalam hal ini. Jadi pada saatnya pertama dulu bahwa saya sampaikan kepala daerah bahwa mau kemana kira-kira BUMD Air Minum ini yang khususnya PT Air Minum Giri Menang ini kita bawa. Apakah mau menjadi yang maju atau seperti apa? Kalau biasa-biasa saja ya seperti ini. Tapi kalau maju kita harus melakukan terobosan. Saya sanggup bekerja keras untuk membawa ini menjadi maju asal mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder. Gitu. Kunci nih Pak ya, dukungan gitu ya. Itu kunci itu juga nih. Dan dukungan itu hanya bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik. Dan dikelola oleh profesional dengan cara profesional, itu aja. Oke, luar biasa nih penjelasan Bapak nih. Mungkin yang ini terkait dengan kolaborasi dengan pengurus ya Pak ya. Kira-kira apa saja sih Pak instrumen yang mendukung pola hubungan kerja antar direksi dengan pemegang saham? Jadi kita ini kalau bicara tentang instrumen cukup banyak. Pertama karena ini adalah PT Perseroda, maka yang pertama kita dasar operasionalnya itu adalah ada anggaran dasar. Terus
ada peraturan bersama direksi dengan komisaris. Iya. Ini kita susun bersama-sama tentang tata kelola perusahaan yang baik. Oke. Jadi komisaris apa aja yang bisa dilakukan, direksi juga apa, pemilik apa saja, kita atur semuanya. Oke. Ada norma-norma dan tata kerjanya masing-masing. Ini juga cukup efektif untuk membantu kita sehingga komisaris dalam hal ini juga hanya betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik. Direksi juga seperti itu. Begitu juga tentang peraturan bersama direksi komisaris tentang pedoman pola hubungan kerja pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ini juga ada regulasinya. Jadi tadi tata kelola perusahaan yang baik, lebih spesifik lagi dan tadi tentang hubungan kerja juga kita atur. Peraturan bersama direksi komisaris tentang pedoman etika usaha dan perilaku. Oke. Begitu juga tentang peraturan direksi tentang pedoman sistem pengendalian internal. Oke. Ditambah lagi peraturan direksi tentang pedoman manajemen risiko. Jadi di seluruh elemen kegiatan di corporate ini sudah teridentifikasi semua risiko-risiko yang terjadi dan sudah kita langkah-langkah antisipasinya. Sehingga yang belum itu adalah kemungkinan risiko yang terjadi yang belum terdeteksi sampai saat ini. Dan itu pasti kecil kemungkinan terjadinya karena apa? Yang lain-lain sudah kita identifikasi dengan baik. Sehingga apa pentingnya manajemen risiko ini untuk menghindari. Jadi kalau ini risiko yang muncul, ini langkah antisipasinya, ini langkah antisipasinya. Itu yang ada di kami. Oke, jadi semua sudah ada SOP-nya kira-kira gitu ya semua, Pak ya, semua. baik kewenangan Bahkan ini. teman-teman itu bekerja setiap hari sudah punya target yang diatur oleh software, jadi dia sudah bekerja seperti jadi itu yang sehingga kalau kita lihat sistem inilah yang membuat bahwa kalau kita lihat data dari laporan kinerja bahwa kan kalau rata-rata di Indonesia itu rasio pegawainya itu ada di antara 3 atau 4 paling 4 atau 3 ya paling rendah per 1.000 pegawai. Alhamdulillah saya masih bisa mempertahankan 1,8 untuk 1.000 pelanggan. Even 50% ya Pak? Iya, lebih jadi rendah itu, ya? jadi itu artinya bahwa lebih banyak IT yang bekerja. Jadi sistem IT yang kita lebih banyak sehingga target orangnya menjadi sedikit. Karena jujur saja sebenarnya kalau kita lihat dari regulasi itu dari segi penghasilan kan dibatasi dari pendapatan operasional. Tetapi kalau penghasilan itu dibagi orang sedikit mungkin lebih besar dapatnya kan gitu itu pendekatannya. Sehingga dia menjadi lebih sejahtera. Iya. Ini ide bagus nih Pak. Jadi kita memaksimalkan bagaimana pegawai bisa sejahtera ya Pak ya. Caranya adalah tidak terlalu banyak pegawai. Betul. Tetapi bekerjanya yang banyak. Maksimal dan profesional ya Pak ya. Ya. Ini saya mau tanya nih ke Bapak nih. Menurut Bapak nih Pak, apakah ada atau diperlukan regulasi pendukung supaya nih daerah-daerah lain juga mau seperti Bapak membentuk Perseroda? Menurut saya sebenarnya sangat perlu. Artinya bisa saja nanti begini, ada regulasi memberikan insentif kepada daerah. Mungkin khusus bagi daerah yang berbentuk Perseroda yang dimiliki atau yang bergabung, bisa saja mungkin direksinya ditambah 1, komisaris ditambah 1, di luar dari yang biasa-biasa itu. Karena apa? Ini kan jauh lebih efisien hanya menambah direksi atau komisaris atau dewan pengawas 1 daripada membuat PDAM 1. Itu artinya ini kan hanya sebagian inisiatif. Kedua, ada harus didorong komitmen ya politik dari kepala daerah itu untuk lebih mengedepankan kepentingan publik, karena ini kan air minum ini kebutuhan dasar. Betul. Jadi kalau sekiranya nanti dengan bergabung itu menjadi pelayanannya lebih baik, kenapa harus pisah terus menjadi pelayanannya buruk? Kan ini kan harus butuh komitmen politik dari pemilik untuk hal yang seperti itu. Sehingga dua hal tadi itu secara regulasi mungkin dibutuhkan berikan insentif, terus didorong apa kira-kira instrumen yang ada untuk kita munculkan komitmen politiknya untuk mengedepankan kepentingan pelayanan publik di atas segalanya. Oke, jadi tetap ini perlu ada dukungan dan komitmen dari pemerintah ya Pak ya, mengedepankan kepentingan publik. Oke nih Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya saya mau tanya Bapak terkait
ini kan sudah sekian lama ini bentuk hukum perseroda dari tahun 2019 ya Pak ya. Yeah. Nih apa sih Pak dampak positif yang sudah bisa diberikan PT Air Minum Giri Menang? Ya, artinya kan begini, bahwa saya semata-mata pada saat awal merubah menjadi PT itu hanya ingin menjalankan atau tunduk kepada regulasi. Mencari referensi pun pada saat itu sangat sulit karena tidak ada. Betul. Saya coba berdiskusi dengan teman-teman Depdagri juga, masih belum menangkap kira-kira benang merahnya terhadap perubahan bentuk badan hukum kenapa. Setelah saya coba menjalani, ternyata lebih tentu bahwa pertama meningkatkan performa perusahaan. Jadi dia lebih dari hal pengambil kebijakan itu menjadi lebih pendek. Yeah. Jadi hal-hal strategis itu cukup dibicarakan pada saat RUPS. Oke. Beda halnya kalau dengan umpama masih Pirumda kan harus konsultasi dengan Pemda, Sekda, asisten gitu kan. Ini tidak perlu kalau sudah menjadi keputusan pemilik pemegang saham. Dalam hal ini Bupati Wali Kota sudah memutuskan ini keputusannya, ya tinggal ditindaklanjuti di bawah. Nah, kalau dia dulu umpama waktu masih sebelum jadi PT Perseroda, ini kan dari bawah ke atas. Oh, gitu. Kalau ini kan dari diputuskan di atas baru diselesaikan di bawah. Nah ini jauh lebih pendek gitu ya. Iya. Itu kedua, memperluas peluang permodalan. Karena ini kan PT, ada ruang-ruang nanti tentu perusahaan itu dikelola dengan Pirumda umpama dengan PT, lebih meyakinkan PT di mata publik karena pasti pertanggungjawabannya lebih detail dan lain sebagainya. Berikutnya adalah karena tadi itu meningkatkan kepercayaan dari publik bahwa pertama dengan jadi PT Perseroda makin mudah mengambil keputusan, terus publik menjadi makin percaya, sehingga tadi itu tatkala kita bicara trust menjadi lebih meyakinkan kepada masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat tadi. Itu kira-kira yang saya coba cari benang merah dari perjalanan selama ini. Jadi lebih fleksibel, lebih profesional, kita atur lebih internal sifatnya, tidak terlalu banyak peraturan-peraturan yang akhirnya kita keluarkan di peraturan sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme tadi itu. Oke, berarti pada intinya dengan pengelolaan perseroda ini sebenarnya lebih banyak dampak positifnya ya Pak ya? Iya. Oke, ini Pak, ini kan sudah dikelola dengan bentuk hukum perseroda nih. Ada nggak sih Pak rencana PT Air Minum Giri Menang ini melakukan kerjasama dengan BUMD Air Minum yang lain? Bukan, kalau itu pasti, karena begini bahwa kita ini dalam hal meningkatkan pelayanan mau dengan siapapun tidak bisa sendiri, jadi harus bekerjasama. Bahkan dalam konsep saya sebenarnya adalah ingin mendorong pemerintah provinsi pun juga masuk di dalamnya. Bahkan kabupaten kota yang satu region Pulau Lombok ini saya masih punya angan-angan itu hanya satu PDAM. Cukup PDAM ini, jadi mereka hanya pemegang saham, jadi jenjang karir pegawai juga menjadi lebih tinggi karena bisa jadi kepala cabang di kabupaten ini gitu kan. Terus lebih efisien dalam pengelolaannya karena satu manajemen, ketiga juga pelayanan pasti makin menjadi lebih baik. Itu yang saya masih konsepkan, sehingga ke depan satu cita-cita saya itu adalah Pulau Lombok itu satu manajemen. Itu sehingga ada pemerintah provinsi di dalamnya, ada pemerintah kabupaten kota di dalamnya. Kan Pulau Lombok ini baru dimiliki oleh 5 kepala daerah, 5 daerah otonom ya, satu provinsi. Sehingga kalau umpama sekarang Lombok Barat, Kota Mataram, terus gubernur masuk pemegang saham, mungkin lebih mudah lagi yang kabupaten lain itu kita tarik. Sehingga dengan satu pelayanan itu menjadi satu konsep bahwa yang selama ini disampaikan pemerintah masalah regionalisasi itu juga bisa berhasil. Mudah-mudahan ya Pak ya, cita-cita luhur nih Bapak Dirut ini bisa di kemudian hari kita bisa lihat bagaimana ya Pak ya. Mudah-mudahan itu menjadi impian saya. Jadi mudah-mudahan juga artinya saya berharap itu lebih dulu terwujud daripada saya berhenti. Ya ini cita-cita mulia nih Pak. Iya Pak, dari pembahasan kita tadi kira-kira ada closing statement dari Bapak terkait sinergitas dua kepemilikan ini Pak? Ya, jadi sederhana bahwa kita ini bukan mempermasalahkan pada tataran
kepemilikan ya. Jadi mau dimiliki oleh beberapa daerah, mau 1, 3 atau 4. Ya. Tetapi selama kita bisa mengedepankan pengelolaan perusahaan yang baik, komunikasi yang baik dengan stakeholder, dan tentu satu hal bahwa mampu menciptakan trust kepada seluruh pihak, dalam hal ini stakeholder dan pelanggan. Kalau tiga-tiganya itu bisa diimplementasikan dengan baik, maka pelayanan pasti baik, kepercayaan dengan tumbuh dengan baik, dan perusahaan juga akan menjadi sehat. Jadi sekali lagi bukan pada tataran berapa orang kepemilikan, tapi bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Siap. Oke, baiklah Sobat Keuda. Demikian tadi kita sudah mendengarkan materi yang menarik dan informatif langsung dari Pak Zaini, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, terkait sinergitas dua pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum. Ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan dari bahasan kita kali ini. Yang pertama, direksi harus berani mengambil inisiatif, mengedepankan komunikasi untuk membangun kesepahaman dan proaktif untuk mempercepat proses perubahan bentuk hukum. Yang kedua, pengelolaan sistem penyediaan air minum oleh dua pemerintah daerah tentunya memiliki dampak positif karena mampu meningkatkan performa perusahaan, memperluas peluang permodalan dan kerjasama, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik maupun stakeholder terhadap perusahaan. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di Keuda Ghost Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Thank you very much atas sharing materi yang sudah Bapak sampaikan, khususnya topik kita hari ini ya Pak ya. Semoga berguna bagi Bapak Ibu Sobat Keuda yang mendengarkan dimanapun berada. Akhir kata, saya Judika pamit undur diri. Sampai jumpa di topik selanjutnya dalam program Keuda Ghost Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Salam Keuda Ghost Digital.